Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat untuk kita semua. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam kitab Lukas 10 ayat 5. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Tema firman kehidupan kita, kobarkan damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perluasan pekabaran Injil, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti meningkatkan kuantitas dan kualitas para penginjil. Itu telah dilakukan oleh Yesus sejak semula. Setelah menunjuk 12 murid, selanjutnya Yesus menunjuk 70 murid yang lain dan mengutus mereka mendahului pelayanan Yesus kepada setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Dalam penunjukan itu, Yesus memberikan beberapa pesan penting yang harus mereka perhatikan dan mereka lakukan. Salah satunya adalah seperti yang terdapat pada firman kehidupan kita hari ini, yaitu memberitakan damai sejahtera. Firman kehidupan kita hari ini mengingatkan setiap orang percaya harus memberitakan kabar baik kerajaan Allah, baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan atau tindakan dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi memberitakan Injil bukan hanya tugas kaum berjubah saja, tetapi adalah tugas semua orang percaya, tugas kita semua. Dalam firman kehidupan kita hari ini, bahwa tujuan pemberitaan ini adalah untuk memberitakan Injil atau kabar baik tentang kasih dan keselamatan Allah, baik di kota-kota dan di desa-desa. Orang-orang percaya terpanggil dan harus menjadi saksi hidup atas penyelenggaraan kasih Allah dengan hidup menjadi bagian dari Injil melalui kehidupan yang memperlihatkan hidup damai sejahtera. Damai sejahtera adalah sapaan yang harus disampaikan oleh para murid ketika memasuki rumah yang mereka kunjungi. Dan itu juga menjadi pesan dan perintah bagi orang-orang percaya sepanjang masa. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Damai sejahtera yang dimaksud bukanlah hanya bagi rumah yang dikunjungi, tetapi lebih dari itu, yaitu bagi orang-orang yang menghuni rumah itu. Dimanapun kita berada, kita harus membawa damai sejahtera. Tentu tidak cukup hanya sekedar ucapan bibir belaka. Namun, harus kita barengi dengan perwujudan nyata dengan tindakan kita. Damai sejahtera adalah sesuatu yang mengajarkan manusia untuk hidup dalam harmoni dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan juga dengan lingkungannya, serta dalam kesejahteraan fisik, mental, dan sosial. Damai sejahtera bermula di dalam hati, bukan di bagian eksternal atau interaksi dengan sesama kita. Dalam Kolose 3 ayat 15 dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Mengapa kita harus mengobarkan damai sejahtera? Sebab damai sejahtera lah yang memampukan kita untuk menjalani kehidupan ini dengan berbagai tantangan dan karakter hidup manusia. Yesus memberi gambaran bahwa kita hidup seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Serigala yang dimaksud adalah dunia yang penuh tantangan, di mana ada kebencian, dendam, dengki, dan konflik. Maka kita terpanggil membawa dan menghadirkan damai sejahtera bagi dunia dan bagi setiap orang. Damai sejati harus menjadi ciri ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Manusia ciptaan baru adalah manusia pembawa kedamaian. Kedamaian adalah hadiah yang harus kita hidupi dalam mewartakan kepada semua orang. Sebab damai sejahtera adalah isi dan kabar baik dari tugas panggilan kita. Membawa kedamaian adalah inti dan misi panggilan kita.
sehingga semakin banyak jiwa yang diselamatkan. Karena itu, kobarkanlah damai sejahtera Tuhan melalui hidupmu. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetaplah semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, sumber damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah kiranya damai sejahtera Tuhan yang menguasai kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih untuk firman kehidupan hari ini. Berkati kami dalam aktivitas kami masing-masing. Terpujilah Engkau. Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termargina. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termargina. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termargina. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan